ke-18. Adik kakak menyebalkan. Pagi pun tiba, Kalandra dan Kalula berangkat bersama. Mereka pergi ke rumah Galika terlebih dahulu. Kalula awalnya menolak, karena ia takut jika Galika akan tidak nyaman. Sebelum ia mengajak adiknya, Kalandra sudah lebih dulu meminta izin pada Galika jika Kalula ikut dan Galika pun mengizinkannya. "Mas, beneran gak apa aku bareng kalian?" tanya Kalula seraya menatap sang kakak yang sedang menyetir. "Beneran, Dek. Mas tadi udah tanya sama Bu Galika. Kata dia, ya udah nggak apa-apa kalau bareng." Jawab Kalandra yang fokus menyetir. "Kenapa kemarin-kemarin nggak? Kenapa baru sekarang?" tanya Kalula penasaran. Dirinya dan Kalandra berangkat selalu bersama. Hanya saja Kalandra pasti akan menurunkan Kalula di halte bus. Sedangkan ia akan pergi sendiri ke rumah Galika menggunakan motornya. Kalandra tertawa kemudian satu tangannya mengacak puncak kepala adiknya itu. "Kepo banget sih. Tumben, ada apa?" tanya Kalandra seraya menoleh sekilas ke arah Kalula. "Aku penasaran aja, Mas. Awalnya nggak mau kepo, sih. Itu kan urusan pribadi Mas. Cuma aku nggak bisa nahan diri lagi, apalagi semenjak ibu meninggal. Mas bener-bener udah gak seterbuka dulu. Dulu apa-apa Mas akan cerita, sekarang Mas gak cerita. Bahkan Mas ditinggal nikah sama Mbak Tiara aja Mas gak ada curhat ke aku. Aku yakin Mas mendem semuanya. Jangan banyak dipendem Mas, nanti Mas sakit sendiri." Ucap Kalula serius menatap sang kakak. Kalandra tersenyum kemudian menoleh ke arah adiknya karena saat ini mereka sedang berhenti di lampu merah. "Gak ada hal yang harus jadi beban. Tiara tahu-tahu nikah, ya amang udah jalannya begitu. Dia perempuan, Dek. Kalau kamu udah waktunya menikah terus pacar kamu gak kasih kamu kepastian, pasti nyari yang pasti-pasti aja." Ucap Kalandra. "Mas?" Ucap Kalula yang tidak tahu harus berkata apa. 5 tahun Mas pacaran sama dia. Tiba-tiba dia nikah sama orang lain dengan alasan lelaki itu lebih kaya dari Mas. Gak ada gitu, Mas. Perasaan kesal. Tanya Kalula yang menjadi geregetan sendiri dengan kakaknya itu. Kalandra hanya tersenyum saja, kemudian ia kembali melajukan mobilnya karena lampu sudah berganti warna. Tidak ada pembicaraan lagi karena Kalandra tidak menjawab pertanyaan Kalula. Kalula hanya bersedekap seraya memanyunkan bibirnya karena kesal dengan Kalandra. Akhirnya mereka sampai juga di rumah Galika. Kalula menatap kagum ketika mobil mulai masuk ke area pelataran rumah. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad," ucap Kalula ketika melihat rumah Galika. Kalandra tertawa kecil dengan apa yang dilakukan adiknya. "Amiin," ucap Kalandra. "Ayo turun," ucap Kalandra ketika mobil sudah berhenti di depan pintu rumah Galika. Pintu rumah terbuka, Galika keluar seraya tersenyum senang dan ia juga mendorong kursi roda kakeknya. "Assalamualaikum." Salam Kalandra dan Kalula bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab Galika dan Opa bersamaan. Kalandra mencium punggung tangan Opa begitupun dengan Kalula. "Perkenalkan Pak, ini adik saya, Kalula Antariksa," ucap Kalandra seraya menunjuk ke arah adiknya dengan telapak tangan terbuka. "Selamat pagi, Pak," sapa Kalula seraya tersenyum. "Pagi," jawab Opa singkat dan nada suaranya terdengar dingin. "Kalian berdua udah sarapan?" tanya Galika seraya tersenyum menatap Kalandra dan Kalula bergantian. "Sudah Bu," jawab Kalula. "Memangnya sempat buat sarapan, kalian pasti berangkat pagi karena naik mobil," ucap Galika seraya menatap Kalandra dan Kalula bergantian. "Sudah Bu, saya masak malam, jadi pagi tinggal dihangatkan saja," ucap Kalandra. "Oh," ucap Galika seraya mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. "Kamu bawain aku bekal nggak?" tanya Galika seraya menatap Kalandra. "Enggak," jawab Kalandra singkat. "Kok
Enggak, biasanya kamu bawain aku sarapan. Ucap Galika dengan nada suara merajuk. Aku cuma masak sambal terong dan ceplok telur. Jawab Kalandra. Memangnya kenapa kalau hanya sambal terong dan ceplok telur? Tanya Galika kesal. Nanti sakit perut. Jawab Kalandra. Lain kali, apapun yang kamu masak, bawakan saja. Ucap Galika. Iya. Jawab Kalandra. Udah, ayo berangkat. Ucap Galika kemudian ia pun pamit dengan Opa begitupun dengan Kalandra dan juga Kalula. Di dalam mobil, Galika membuka tablet untuk melihat jadwalnya hari ini dan juga mengecek pekerjaan yang masuk ke emailnya. Nanti siang kita pergi ke toko untuk membeli keperluan hari Minggu. Ucap Galika tiba-tiba dengan matanya yang fokus ke tabletnya dan tangannya juga masih bergerak lincah. Baik, Bu. Jawab Kalandra. Kalau di luar begini, kamu panggil nama saya saja. Lagi pula umurmu dan saya lebih tua kamu 2 tahun. Ucap Galika lagi tanpa menatap Kalandra. Namun, Kalandra menatap Galika dari kaca spion tetapi hanya sebentar. Apa yang dilakukan Kalandra tidak sengaja dilihat oleh Kalula. Kalula pun menjadi bertanya-tanya tentang hubungan Galika dengan Kalandra. Dan kenapa Galika sampai berkata seperti itu? Walau kakaknya lebih tua darinya pun tetap saja mau di luar atau di dalam perusahaan status kakaknya adalah karyawan Galika. Ada apa dengan kakak dan CEO tempat ia magang? Kalandra yang menyadari kalau adiknya itu sedang menatap ke arahnya dalam diam pun akhirnya berucap. Ada pekerjaan di luar, jadi kakak akan pergi bersama dengan Bu Galika. Ucap Kalandra seraya menoleh sekilas pada adiknya itu. Galika yang tadinya fokus dengan tabletnya kini menatap ke arah Kalandra dan Kalula bergantian. Apa kamu belum mengatakan pada adikmu? Tanya Galika menatap ke arah Kalandra dari kaca spion. Kalula kini menatap serius sang kakak karena ucapan Galika. Kalandra yang sadar akan tatapan sang adik pun menjadi salah tingkah sendiri. Ngapa sih, Dek? Tanya Kalandra tanpa menatap ke arah adiknya. Apa perlu aku yang bilang pada adikmu? Bukankah lebih baik kamu yang mengatakan pada adikmu? Tanya Galika lagi membuat Kalandra menatap Galika dari kaca spion. Hanya beberapa detik saja karena saat ini ia sedang menyetir. Aku yang mengatakannya. Ucpa Kalandra. Oke. Jawab Galika dan ia kembali berkutat dengan tabletnya. Ada apa, Mas? Tanya Kalula. Nanti malam, Mas akan cerita ke kamu. Ucap Kalandra. Ribet amat, perkara mau kasih info aja. Celetuk Galika yang masih berkutat dengan tabletnya. Kalula menoleh ke arah Galika hanya sebentar saja, kemudian ia kembali menatap ke arah kakaknya. Nanti malam saja ya, sekalian kita nonton drama. Ucap Kalandra seraya tersenyum menatap sebentar adiknya. Serah! Ketus Kalula kemudian ia menatap ke arah depan seraya bersedekap dan bibirnya yang tertekuk kesal. Turunin aku di halte bus dekat kantor saja. Ketus Kalula tanpa menatap Kalandra. Kenapa? Tanya Galika seraya mengernyitkan dahinya. Nanti bisa jadi bahan gosip yang tidak-tidak, Bu. Jawab Kalula dengan nada suara lembut. Kalandra memutar malas bola matanya mendengar suara lembut adiknya. Apakah semua wanita sama? Bahkan Galika yang tegas, dingin walau bisa bersikap baik pada karyawan pun bisa tiba-tiba berbicara lembut. Seperti tadi pagi, ketika dirinya menjemput Galika. Dengan nada suara lembut dan juga merajuk ia lontarkan. Sungguh, ia tidak habis pikir dengan sikap wanita yang bisa berubah setiap waktu. Kenapa dirinya tidak bisa seperti mereka yang nada bicaranya bisa berubah seketika? Oh, begitu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Jika mulut mereka bergosip yang tidak-tidak katakan saja saya yang mengajakmu berangkat bersama karena kamu adiknya Mas Kalandra. Ucap Galika membuat Kalula sedikit terkejut karena Galika memanggil Kalandra dengan sebutan Mas.
Apa tidak apa-apa, Bu? Tanya Kalula yang merasa akan menjadi hal besar jika ia mengatakan bahwa ia adik dari Kalandra. Kamu kan memang adiknya Kalandra. Lalu, apa masalahnya? Tanya Galika seraya menatap Kalula yang posisinya sedang menatap ke arahnya. Akan semakin menjadi bahan gosip, Bu, jika saya mengatakan bahwa saya adiknya Mas Kalandra. Ucap Kalula. Nggak kamu, nggak masmu. Kalian benar-benar nggak ada bedanya. Kenapa harus dengerin apa kata orang sih? Memangnya mereka yang ngasih makan kalian? Kalau mereka yang ngasih makan kalian nggak apa-apa, kalian peduli sama ucapan mereka. Ucap Galika menatap kesal Kalula dan Kalandra bergantian.